Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Habibur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pemanfaatan sensor MQ2 sebagai pendeteksi kebocoran gas LPG. Gas merupakan salah satu dari 4 wujud dasar suatu materi. LPG atau Liquefied Petroleum Gas adalah bahan bakar minyak bumi yang telah dicairkan. Peranan LPG dalam kehidupan manusia sangatlah penting baik pada pemakaian rumah tangga maupun pemakaian industri. Namun, penggunaan gas LPG dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar jika tidak digunakan secara teliti dan hati-hati. Berikut beberapa hal yang melatar belakangi dari penelitian ini. Kebocoran gas LPG merupakan penyebab utama kebakaran di kawasan perumahan. Gas LPG merupakan gas yang memiliki sifat mudah terbakar, sehingga ketika terjadi kebocoran pada gas LPG, sangat mudah untuk memicu nyalanya api. Kebocoran gas LPG disebabkan oleh kesalahan manusia, pembelian regulator yang tidak sesuai standar, dan adanya tabung gas yang mengalami korosi. Keterbatasan kemampuan indera penciuman manusia juga dapat mempengaruhi pendeteksian bau gas yang bocor, sehingga terkadang tidak dihiraukan dan pengguna menjadi kurang waspada. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana cara kerja sensor pada alat dalam mendeteksi kebocoran gas LPG. Bagaimana implementasi alat dalam mendeteksi kebocoran gas LPG? Bagaimana rancangan alat dalam mendeteksi kebocoran gas LPG? Sehingga dari rumusan masalah tersebut, terwujudlah tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui cara kerja sensor pada alat dalam pendeteksi kebocoran gas LPG, mengetahui implementasi alat dalam mendeteksi kebocoran gas LPG, serta mengetahui rancangan alat dalam mendeteksi kebocoran gas LPG. Dengan adanya artikel ilmiah ini, saya harap dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Berikut beberapa manfaatnya: memberikan pengetahuan mengenai penanggulangan kebocoran gas kepada pembaca, serta memberikan pengetahuan cara menggunakan sensor untuk mengatasi keterbatasan kemampuan indera manusia maupun peralatan dalam penggunaan gas LPG. Dalam artikel ilmiah ini, saya menggunakan 2 penelitian terdahulu sebagai kajian pustaka, yaitu rancang bangun alat pendeteksi kebocoran gas LPG dengan sensor MQ6 berbasis microcontroller melalui smartphone Android sebagai media informasi, di mana pada penelitian yang terdahulu dia menggunakan sensor MQ6 sebagai alat pendeteksi kebocoran gas LPG, juga Arduino Uno, serta Kain. Lalu, yang kedua, sistem pendeteksi kebocoran gas sederhana berbasis Arduino Uno. Pada pengaplikasian penelitian terdahulu ini, dia mengidentifikasikan adanya kebocoran gas, mekanisme kerja alat pendeteksi kebocoran gas, prototipe sistem kebocoran gas, dan hasil perbandingan sensitivitas dari beberapa sensor gas. Terdapat juga landasan teori mengenai komponen-komponen yang digunakan dalam pemanfaatan MQ2 sebagai pendeteksi kebocoran gas LPG. Sensor MQ2. Menurut Sharon DKK tahun 1982, mengatakan sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi sinyal atau gejala yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi fisika, energi listrik, energi biologi, energi kimia, energi mekanik, dan sebagainya. Untuk penelitian ini, sensor yang digunakan yaitu gas sensor MQ2, yang merupakan sensor yang berguna untuk mendeteksi kebocoran gas, baik pada rumah maupun industri. Dalam MQ2 terdapat alat pemanas berukuran kecil dengan sensor berbasis elektrokimia yang mudah bereaksi dengan beberapa gas dengan luaran berupa tingkat intensitas gas. Selanjutnya ada microcontroller yang merupakan suatu IC yang di dalamnya berisi CPU sebagai otak atau Central Processing Unit, lalu ROM atau Read Only Memory sebagai memori yang bersifat dibaca saja, lalu Random Access Memory atau RAM sebagai memori sementara yang dapat dibaca dan ditulis berulang kali, dan Input-Output atau I/O yang merupakan terminal masukan dan keluaran dalam berkomunikasi pada microcontroller. Lalu selanjutnya ada Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan salah satu microcontroller papan tunggal yang bersifat open source, yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu chip microcontroller. Alat ini berfungsi untuk mengolah data. Arduino sebagai sebuah platform komputasi fisik yang bersifat sumber terbuka, memiliki sistem fisik yang interaktif dalam penggunaan software dan hardware yang dapat mendeteksi dan merespons situasi dan kondisi.
Lalu yang terakhir, ada aktuator, yaitu suatu alat yang berfungsi mengubah besaran listrik menjadi besaran fisis. Aktuator digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada alat. Dalam pemanfaatan sensor MQ2 ini, digunakan buzzer dan LED sebagai indikator terdeteksinya kebocoran gas. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dan deskriptif. Metode kuantitatif sendiri merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini didasarkan pada data-data, spesifikasi, dan performansi dari komponen dengan menggunakan perhitungan pengukuran yang sudah disesuaikan pada komponen. Lalu ada juga metode deskriptif, di mana penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, kemudian penelitian ini akan membahasnya dan menghasilkan kesimpulan dari suatu peristiwa tertentu yang berhubungan dengan judul dan variabel. Untuk sumber datanya, sumber yang didapatkan berasal dari beberapa studi literatur, jurnal, dan artikel ilmiah online seperti Google Scholar, e-journal, Academia Edu, dan artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sensor MQ2 sebagai pendeteksi kebocoran gas. Data-data yang didapatkan berupa perhitungan dan pengukuran yang didasarkan pada sifat, performansi, dan datasheet pada komponen. Data dari penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai data pendukung untuk penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka. Untuk analisis data, saya menggunakan kuantitatif, deskriptif, dan inferensial, di mana analisis data kuantitatif merupakan pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder. Metode ini bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Lalu ada analisa deskriptif, adalah data atau statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada statistik inferensial, di mana statistik inferensial yaitu perhitungan penelitian kuantitatif yang digambarkan sebagai matematika dan logika tentang bagaimana generalisasi dari sampel ke populasi dapat dibuat. Metode ini digunakan untuk membandingkan data sampel dengan sampel lain atau dengan penelitian sebelumnya dan membuat kesimpulan secara umum. Dalam rangkaian uji, pada hasil dan pembahasan, terdapat beberapa tahapan yang perlu dipahami sebelum dapat memanfaatkan sensor MQ2. Yang pertama, yaitu cara kerja sensor, lalu pembuatan flowchart, pembuatan rangkaian, dan implementasi. Dalam rangkaian uji dasar sensor, untuk mendapatkan perhitungan, sensor harus ditempatkan dua tegangan, yaitu tegangan pemanas atau VH dan tegangan uji atau VC. VH digunakan untuk mensuplai suhu kerja bersertifikat ke sensor, sedangkan VC digunakan untuk mendeteksi tegangan pada tahanan beban yang dirangkai seri dengan sensor. Sensor memiliki polaritas cahaya, VC membutuhkan sumber daya DC, VC dan VH dapat menggunakan rangkaian daya yang sama dengan prasyarat untuk memastikan kinerja sensor sehingga didapatkan kekuatan sensitivitas serta resistansi sensor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, di mana dapat dilihat pada grafik di kanan menunjukkan karakteristik sensitivitas khas dari MQ2 antara konsentrasi gas dengan resistansi sensor. Selanjutnya, pada pembuatan flowchart ini digunakan untuk mempermudah pemrograman yang akan ditanamkan pada microcontroller. Perancangan program sistem pendeteksi kebocoran gas ini terdiri dari beberapa tahapan, di mana salah satunya pembuatan flowchart dari sistem pendeteksi kebocoran gas LPG, kemudian pembuatan program menggunakan Arduino IDE menggunakan bahasa C yang nantinya diupload pada Arduino Uno untuk menjalankan perintah-perintah yang telah ditanamkan. Dengan begitu, pada pembuatan rangkaian sistem pendeteksi kebocoran gas, digunakan beberapa komponen dalam pemanfaatannya. Di antaranya dapat dilihat sensor, MQ2, Arduino Uno, active buzzer, LED, resistor, jumper kabel, dan DC source. Dengan begitu, dapat tercipta suatu sistem pendeteksi kebocoran gas.
Gas sensor MQ2 digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi konsentrasi gas dalam satuan konsentrasi yaitu parts per million atau ppm. Sensor tersebut memiliki keluaran sinyal analog yang akan dikonversi menjadi besaran ppm menggunakan analog to digital converter yang terdapat pada mikrokontroler Arduino Uno. Setelah sinyal tegangan dikonversi menjadi besaran ppm, mikrokontroler akan memeriksa nilai tersebut dengan kode program yang telah ditanam pada mikrokontroler. Sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian, mikrokontroler akan mengirim perintah ke aktuator untuk menyala. Nah, setelah semua komponen dirangkai dan ditanamkan pada program, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan korek gas yang akan mengaktifkan sensor gas MQ2 untuk mendeteksi gas, sehingga didapatkan hasil pengujian sebagai berikut, di mana terdapat dua indikator, yaitu terdeteksi gas LPG dan tidak terdeteksi gas LPG. Untuk rentang pembacaan yang didapatkan, tidak terdeteksi dari 487 sampai 599, sedangkan terdeteksinya gas LPG 600 sampai 855. Sehingga rentang pembacaan keseluruhan dari sensor MQ2 adalah 487 hingga 855. Lalu yang terakhir yaitu penutup, di mana untuk kesimpulan dari pemanfaatan sensor MQ2 sebagai alat mendeteksi kebocoran gas LPG dapat dilakukan dengan merancang, membuat, serta mengimplementasikan dengan memanfaatkan beberapa komponen-komponen lainnya. Cara kerja alat ini menggunakan sensor MQ2 yang menerima sinyal analog dan diolah menjadi sinyal digital oleh Arduino yang nantinya jika terjadi kenaikan nilai ppm di atas 600 ppm, maka aktuator akan menghasilkan bunyi dan cahaya. Saya harap artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, namun sebelum saya tutup, saya akan memberikan suatu quotes dari orang ternama, di mana semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka, tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Tertanda Ali bin Abu Thalib. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.